Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai UAS Geoteknik Tambang. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Gaubertusela dengan NIM akhir 045 dari angkatan 2021 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti tahun pelajaran 2023-2024. Berikutnya langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan gambar di bawah ini, di mana dua gambar tersebut yaitu longsoran baji dan longsoran topping. Berikutnya yaitu langsung saja yang pertama yaitu longsoran baji. Nah, berikut penjelasan detail gambar yang ditunjukkan di samping. Yang pertama yaitu A, yaitu kegagalan baji atau longsoran baji. Gambar ini menunjukkan tampilan 3 dimensi massa batuan berbentuk baji yang dibatasi oleh dua bidang berpotongan. Nah, bagian bidang A dan bidang B. Nah, garis perpotongan antara kedua bidang ini menimbulkan potensi permukaan keruntuhan. Kemudian yang B yaitu proyeksi stereografis. Nah, ini adalah proyeksi stereografik yang mewakili orientasi bidang dan garis perpotongan dalam tampilan 2 dimensi. Nah, bidang A dan bidang B yaitu kedua bidang diplot sebagai lingkaran besar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu garis persimpangan. Nah, diwakili sebagai titik perpotongan dua bidang pada stereonet. Kemudian yang berikutnya yaitu ada arah geser. Nah, ditunjukkan dengan tanda panah yang menunjukkan potensi arah pergerakan baji sepanjang garis perpotongan. Kemudian yang bagian C yaitu tampilan penampang. Nah, diagram ini memberikan gambaran penampang keruntuhan baji di sepanjang garis perpotongan. Nah, ini menggambarkan sudut kemiringan dari dua bidang. Nah, kemudian yang bagian D itu yaitu rentang untuk geser, yaitu proyeksi stereografik untuk menunjukkan rentang kemungkinan arah untuk meluncur di dalam irisan, yaitu N mewakili arah utara. Nah, bidang A dan bidang B, bidang yang lebih datar selalu disebut bidang A. Nah, bidang yang lebih curam disebut bidang B. Muka yaitu muka lereng atau massa batuan. Nah, kemudian bidang yang lebih datar selalu disebut sebagai bidang A. Dalam analisis, garis perpotongan kedua bidang merupakan komponen penting dalam menganalisis stabilitas baji. Nah, proyeksi stereografi membantu memvisualisasikan dan menentukan orientasi bidang keruntuhan dan potensi arah geser. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita lanjut ke gambar yang kedua yaitu longsoran topping. Nah, longsoran topping ini terjadi ketika kolom atau blok batuan yang dibatasi oleh diskontinuitas yang menukik tajam berputar ke depan pada titik pivot di dasarnya. Nah, jenis keruntuhan ini sering terjadi pada lereng curam yang sambungannya hampir vertikal. Nah, kemudian penjelasan dari gambar tersebut yaitu yang pertama yaitu kolom batuan. Nah, gambar menunjukkan serangkaian kolom atau balok batu dengan masing-masing kolom memiliki ketinggian. Nah, perbedaan kemiringan bidang, alas, dan kemiringan sambungan yang mempengaruhi kestabilan kolom. Nah, model ini menyediakan metode untuk analisis kesetimbangan pembatas dari tumbangan pada landasan berundak. Nah, ini mempertimbangkan gaya dan momen yang bekerja pada kolom batuan untuk menentukan kondisi stabilitas. Memahami parameter dan diagram ini membantu dalam menganalisis stabilitas lereng batuan dan potensi keruntuhan. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode di bawah ini, yaitu A, yaitu kesetimbangan batas atau limit equilibrium.
dan B yaitu metode numerik atau numerical analysis. Nah, berikut yang pertama yaitu metode kesetimbangan batas. Nah, metode kesetimbangan batas merupakan metode yang cukup populer dan praktis dalam analisis kestabilan lereng. Nah, dimisalkan suatu blok yang terletak di atas suatu bidang miring, nah maka satu-satu gaya yang bekerja pada blok yaitu gaya gravitasi dan berat blok atau berat blok. Nah, berat blok akan menyebabkan blok di atas bidang runtuh bergerak ke bawah. Nah, gaya berat ini bekerja pada arah vertikal ke bawah dan dapat diuraikan ke dalam dua komponen, yaitu gaya yang searah dengan kemiringan bidang runtuh dan gaya yang tegak lurus terhadap bidang runtuh. Nah, ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam metode kesetimbangan batas, yaitu antara lain yang pertama yaitu metode Fellinius atau ordinary method of slices, yang kedua yaitu metode Bishop, yang ketiga yaitu metode Janbu, yang keempat yaitu metode Morgenstern-Prince. Nah, dalam metode kesetimbangan batas ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam metode ini. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data geoteknik dan geologi diperoleh dari lokasi penelitian termasuk sifat fisik mekanika batuan serta kondisi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu analisis klasifikasi batuan. Nah, batuan diklasifikasi berdasarkan parameter seperti RMR dan GSI untuk menentukan kualitas batuan dan tingkat kestabilan. Kemudian yaitu simulasi lereng. Nah, simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti GStudio 2007 untuk memprediksi perilaku lereng dalam berbagai kondisi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kalkulasi faktor keamanan atau FK. Nah, faktor keamanan dihitung menggunakan metode kesetimbangan batas Morgenstern-Prince yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti sudut kemiringan, tekanan, koefisien geser. Kemudian yang terakhir yaitu analisis hasil. Nah, hasil analisis dikategorikan sebagai stabil atau tidak stabilnya berdasarkan nilai FK. Nah, nilai FK yang lebih besar dari 1,2 umumnya dianggap stabil, sedangkan nilai FK yang kurang dari 1,2 dianggap tidak stabil. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode numerik. Metode numerik digunakan untuk analisis kestabilan lereng yang lebih kompleks dan detail. Nah, metode ini melibatkan pemodelan matematika dan simulasi komputer untuk menganalisis perilaku lereng secara 3 dimensi. Nah, beberapa metode numerik yang umum digunakan dalam analisis kestabilan lereng yaitu meliputi yang pertama, yaitu metode elemen hingga atau Finite Element Method atau FEM. Nah, yang kemudian yang kedua adalah metode elemen hingga tak terhingga, yaitu Finite Difference Method atau FDM. Kemudian yang ketiga yaitu metode elemen discrete, yaitu Discrete Element Method atau DEM. Kemudian yang terakhir yaitu metode analisis berbasis kontinu atau continue analysis method. Nah, berikut dalam proses melakukan metode numerik ini ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang seperti yang dilakukan pada metode sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, data geoteknik dan geologi diperoleh dari lokasi penelitian termasuk sifat fisik dan mekanika batuan serta kondisi lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pembuatan model. Nah, model numerik yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Finite Element Method atau FEM atau Discrete Element Method DEM. Nah, untuk memodelkan perilaku lereng. Kemudian yang berikutnya yaitu simulasi lereng. Nah, simulasi dilakukan dengan memasukkan parameter geoteknik dan geologi ke dalam model numerik. Nah, untuk memprediksi perilaku lereng dalam berbagai kondisi seperti longsoran dan geser. Kemudian yaitu analisis hasil. Nah, hasil analisis dikategorikan sebagai stabil atau tidak stabil berdasarkan tingkat kestabilan yang dihitung menggunakan metode numerik. Kemudian ada optimasi desain. Nah, hasil analisis digunakan untuk merancang ulang desain lereng yang lebih stabil dan aman. Nah, seperti menambah lebar bench atau mengoptimalkan geometri lereng.
Kemudian kita lanjut ke nomor 3, jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan pendekatan probabilistik. Yang pertama, gambar A yaitu probabilitas kelongsoran. Nah, kemudian yang gambar B yaitu kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman 1827 tahun 2018. Nah, yang pertama yaitu kita langsung ke probabilitas kelongsoran. Nah, gambar di samping menyajikan konsep probabilitas kelongsoran dan besaran ketidakpastian. Nah, PK lereng ditentukan dari perbandingan antara luas area di bawah kurva dari distribusi FK kurang dari 1 dan distribusi nilai FK lebih besar dari 1. Nah, makin besar rentang distribusi nilai FK, maka akan makin tinggi ketidakpastian dari nilai FK dengan nilai PK yang sama. Nah, kemudian secara definisi ada hubungan linear antara nilai PK dengan peluang atau likelihood kelongsoran. Nah, sementara tidak berlaku untuk hubungan FK dengan peluang kelongsoran. Nah, FK yang besar tidak menggambarkan lereng yang lebih stabil karena besaran ketidakpastian yang implisit tidak ditangkap oleh nilai FK. Lereng dengan nilai FK sama dengan 3 bukan berarti 2 kali lebih stabil daripada nilai FK 1,5. Sementara lereng dengan nilai PK 5% menunjukkan 2 kali lebih stabil dari lereng dengan nilai PK 10%. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua, yaitu kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman 1827 tahun 2018. Nah, dalam tabel yang ditampilkan di gambar, ada beberapa parameter utama yang digunakan untuk menilai kestabilan lereng. Yang pertama yaitu slope scale atau skala lereng. Yang kedua yaitu skala lereng yang dinilai seperti lereng tunggal atau bench atau bangku. Yang kemudian yaitu consequence of failure atau konsekuensi kegagalan. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan dampak dari kegagalan lereng yang bisa berkisar dari rendah hingga tinggi tergantung pada lokasi dan potensi kerusakan. Nah, kemudian yang kelima yaitu SF min atau statik. Kemudian yang keenam yaitu faktor keamanan minimum yang disyaratkan untuk kondisi statik. Nah, ini adalah ukuran keamanan lereng ketika hanya beban statik tetap tetap yang dipertimbangkan. Kemudian yang ketujuh yaitu contoh SF min sama dengan 1,1 menunjukkan bahwa faktor keamanan minimum yang diterima adalah 1,1 untuk kondisi statik. Kemudian kita lanjut pada 4 yaitu SF min atau dinamik. Nah, faktor keamanan minimum yang disyaratkan untuk kondisi dinamik yaitu ketika ada beban dinamik seperti gempa bumi. Nah, contoh NA not available berarti tidak ditetapkan dalam konteks tertentu. Yang kelima yaitu Fmax P atau SF lebih kecil dari 1. Nah, probabilitas maksimum yang dapat diterima bahwa faktor keamanan atau SF akan kurang dari 1,0, menunjukkan kemungkinan kegagalan lereng. Nah, contoh yaitu 20-50% berarti probabilitas kegagalan yang diterima antara 25% hingga 50%. Nah, contoh penerapannya yaitu single atau bench mengacu pada lereng tunggal atau lereng dengan bentuk bangku. Nah, konsekuensi kegagalannya bisa berkisar dari rendah hingga tinggi. Nah, SF min atau statik 1,1 menunjukkan bahwa lereng harus memiliki faktor keamanan minimum 1,1 dalam kondisi statik. Nah, SF min atau dinamik tidak diterapkan atau NA. Terus FP max atau PSF lebih kecil dari 1 dari 25-50% menunjukkan bahwa probabilitas kegagalan yang diterima adalah antara 25% hingga 50%. Nah, kemudian analisis probabilistik. Dalam analisis probabilistik, variasi dan ketidakpastian dalam sifat-sifat lereng dan kondisi beban dipertimbangkan. Nah, ini memberikan penilaian yang lebih rinci tentang kestabilan lereng dengan mengukur probabilitas kegagalan berdasarkan distribusi frekuensi dari faktor keamanan. Nah, yang pertama yaitu FOS
sama dengan 1,0 menunjukkan kondisi keseimbangan batas di mana lereng berada di ambang kegagalan. Kemudian FOS, nilai spesifik dari faktor keamanan yang dianggap aman. Yang kedua yang terakhir yaitu POF atau probability of failure, yaitu probabilitas kegagalan dihitung sebagai area di bawah kurva distribusi frekuensi di sebelah kiri garis FOS sama dengan 1,0. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang yang pertama yaitu Geological Strength Index atau GSI, dan kemudian yang kedua yaitu Rock Mass Rating atau RMR. Nah, kemudian yang pertama adalah Geological Strength Index atau GSI. Nah, GSI sendiri merupakan metode kualitatif untuk menilai kekuatan dan deformabilitas massa batuan yang berdasarkan pada kondisi geologi dan struktur diskontinuitas batuan. Nah, GSI diperkenalkan oleh Hooke, Kaiser, dan Bowden pada tahun 1995 sebagai cara untuk memperkirakan kekuatan massa batuan dan deformasi dalam kondisi alamiah tanpa memerlukan pengujian laboratorium yang eksaktif. Nah, GSI digunakan dalam berbagai aplikasi geotek, nah termasuk desain terowongan, lereng, dan fondasi. Adapun komponen utama dalam GSI yang pertama yaitu struktur massa batuan. Nah, struktur massa batuan ini diklasifikasikan berdasarkan kondisi blok batuan, mulai dari sangat bagus sampai dengan yang sangat jelek. Kemudian yang kedua yaitu kondisi permukaan diskontinuitas. Nah, permukaan diskontinuitas ini dinilai berdasarkan kekasaran, kekar, dan tingkat alterasi atau pelapukan. Nah, kemudian kita lanjut ke klasifikasi GSI. Nah, GSI menggunakan diagram dua dimensi yang menggabungkan kondisi struktur massa batuan dan kondisi permukaan diskontinuitas untuk memberikan nilai GSI. Kemudian nilai GSI berkisar antara 10 yaitu sangat jelek, kemudian hingga 100 yaitu sangat bagus. Kemudian yaitu ada penggunaan GSI. Nah, estimasi parameter geotek. Nah, GSI digunakan untuk memperkirakan parameter seperti kekuatan kompresi massa batuan dan modulus elastisitas massa batuan. Kemudian yaitu pada perhitungan kestabilan lereng, GSI membantu dalam analisis kestabilan lereng dengan memberikan parameter yang diperlukan untuk model analitik dan numeri. Kemudian yang terakhir yaitu desain terowongan dan fondasi. Nah, GSI digunakan dalam desain struktur bawah tanah untuk menentukan metode penyanggaan yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu Rock Mass Rating atau RMR. Nah, Rock Mass Rating atau RMR ini merupakan sistem klasifikasi geoteknik yang dikembangkan oleh Z.T. Bieniawski pada tahun 1973 untuk menilai kondisi massa batuan dan memberikan nilai numerik yang mencerminkan kualitas batuan. Nah, RMR ini digunakan secara luas dalam berbagai proyek rekayasa sipil, termasuk terowongan, tambang, dan fondasi untuk membantu dalam desain dan analisis kestabilan. Kemudian adalah komponen utama RMR. Yang pertama yaitu kekuatan kompresi uniaksial, yaitu nilai kekuatan kompresi uniaksial dari batuan utuh. Kemudian yaitu RQD atau Rock Quality Designation. Kemudian yaitu merupakan presentasi panjang inti batuan yang tidak terpecah oleh bar inti. Kemudian yaitu spasi keker, yaitu jarak antara keker atau diskontinuitas dalam massa batuan. Kemudian ada kondisi keker, yaitu karakteristik permukaan keker termasuk kekasaran, pelapukan, dan pengisian. Kemudian yang berikutnya yaitu kondisi air tanah, yaitu kadar air atau kondisi air tanah dalam massa batuan. Kemudian yang keenam yaitu orientasi keker, yaitu orientasi relatif dari keker terhadap struktur yang dianalisis, misalnya yaitu lereng dan terowongan. Nah, kita lanjut ke klasifikasi RMR, yaitu setiap komponen diberi skor yang sesuai dengan kondisi batuan yang dievaluasi. Kemudian total skor RMR diperoleh dengan menjumlahkan skor dari setiap komponen.
Kemudian yang berikut yaitu RMR berkisar antara 0, yaitu sangat jelek, hingga 100 yang sangat bagus. Nah, kemudian yaitu penggunaan RMR. Nah, yang pertama yaitu pada desain terowongan, RMR membantu dalam menentukan metode penyanggaan yang sesuai untuk terowongan. Kemudian yang berikutnya yaitu analisis kestabilan lereng. RMR digunakan untuk menilai kestabilan lereng dan merencanakan langkah-langkah stabilisasi. Kemudian yaitu klasifikasi massa batuan. RMR memberikan cara yang standar untuk mengklasifikasikan kondisi massa batuan di berbagai lokasi proyek. Nah, berikut kita akan masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan secara singkat di bawah ini. Yang pertama yaitu pemantauan lereng, kemudian yang kedua yaitu perkuatan dan penanganan lereng. Yang pertama yaitu pemantauan lereng. Nah, pemantauan lereng adalah proses mengukur atau mencatat perubahan dalam lereng untuk mendeteksi tanda-tanda ketidakstabilan atau potensi longsor. Nah, pemantauan ini penting untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan infrastruktur, mengurangi risiko kerugian ekonomi di era tambang atau konstruksi. Nah, metode pemantauan yang pertama yaitu instrumentasi geoteknik, yaitu inclinometer, yaitu mengukur perubahan sudut lereng. Yang kedua yaitu extensometer, yaitu mengukur pergerakan tanah di dalam lereng. Yang ketiga yaitu piezometer, yaitu mengukur tekanan air pori di dalam tanah atau batuan. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan visual. Nah, inspeksi rutin untuk mengidentifikasi retakan, longsoran kecil, dan tanda-tanda ketidakstabilannya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemantauan jarak jauh atau remote sensing, yaitu LiDAR atau Light Detection and Ranging, yaitu menggunakan laser untuk memetakan permukaan lereng dan mendeteksi perubahan kecil. Yaitu yang berikutnya yaitu atau fotogrametri, yaitu menggunakan foto udara untuk memetakan dan memonitoring lereng. Kemudian itu ada sistem radar dan GPS. Nah, radar interferometri yaitu menggunakan gelombang radar untuk mendeteksi pergerakan lereng secara presisi. Kemudian GPS yaitu menggunakan satelit untuk memantau pergerakan titik-titik tertentu di lereng. Nah, tujuan pemantauan yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi pergerakan tanah atau batuan yang dapat mengidentifikasi potensi longsor. Kemudian yang kedua yaitu memberikan data untuk analisis kestabilan lereng. Kemudian yang ketiga itu menginformasikan keputusan manajemen mengenai langkah-langkah mitigasi dan penanganan. Yang kedua yaitu ada perkuatan dan penanganan lereng. Nah, perkuatan dan penanganan lereng melibatkan metode untuk meningkatkan kestabilan lereng dan mencegah longsor. Nah, ini dilakukan dengan memasang struktur penahan, memperbaiki drainase, atau mengubah geometri lereng. Metode perkuatan lereng yang pertama yaitu penggunaan struktur penahan. Nah, dinding penahan atau retaining walls yaitu struktur vertikal yang menahan material lereng agar tidak bergerak, yaitu jangkar tanah. Yang kedua yaitu ground anchor, yaitu batang atau kabel yang ditahan ke dalam tanah untuk membentuk penahan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu drainase, yaitu parit dan selokan, yaitu drains dan ditches, yaitu mengalirkan air permukaan agar tidak menambah beban pada lereng. Kemudian sistem drainase bawah tanah, yaitu mengurangi tekanan air pori dengan mengalirkan air dari dalam tanah. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu ada perbaikan tanah atau grouting, yaitu injeksi material seperti semen atau resih ke dalam tanah untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan. Kemudian atau soil nulling, yaitu menahan batang baja ke dalam lereng untuk memberikan penahan tambahan. Kemudian empat yaitu vegetasi, itu penanaman tanaman atau pohon untuk mengikat tanah dengan akar dan mengurangi erosi permukaan. Yang kelima yaitu pengubahan geometri lereng. Nah, itu pemotongan lereng, mengurangi sudut kemiringan lereng untuk meningkatkan kestabilan. Kemudian itu tracking, yaitu membuat teras atau tangga pada lereng untuk mengurangi panjang dan kemiringan lereng. Nah, tujuan perkuatan dan penanganan yang pertama itu meningkatkan kestabilan lereng dan mencegah longsor, kemudian melindungi infrastruktur di area kerja. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko terhadap keselamatan manusia dan kerugian ekonomi yang dialami oleh perusahaan tambang.
Sekian, presentasi saya mengenai, pertanyaan dan jawaban UAS Geoteknik, tambang. Saya ucapkan terima kasih banyak.